Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabar baik ya. Pada video kali ini saya akan membagikan tentang perkembangan media komunikasi. Menurut McLuhan, sesungguhnya eksistensi manusia itu sangat ditentukan oleh perubahan mode komunikasi. Dia mengatakan bahwa mass communication is extension of man. Jadi menurut McLuhan, media massa adalah ekstensi atau perpanjangan dari indrawi manusia. Kita bisa menjangkau tempat yang jauh berkat adanya media komunikasi atau media massa. Dia juga mengatakan bahwa medium is the message. Media itu sendiri adalah pesan. Jadi media itu lebih penting daripada pesan yang disampaikan. Misalnya, informasi yang disajikan oleh media, misalnya di televisi, radio, itu penting. Tetapi televisinya sendiri itu jauh lebih penting, karena tanpa televisi maka pesan yang disampaikan tidak akan sampai kepada kita. Jadi pentingnya media bagi manusia antara lain, media menjadi perpanjangan jangkauan kita terhadap suatu tempat. Ya, kita mampu menjangkau sebuah peristiwa, kita mampu menjangkau atau mengetahui informasi yang jauh dari kita berkat adanya media. Yang kedua, media juga menjadikan hidup kita lebih efisien. Ya, kita tidak perlu mengunjungi suatu daerah ketika kita ingin tahu tentang daerah tersebut. Dengan adanya media, maka kita bisa mengetahui berbagai informasi di belahan dunia lain, sehingga hal tersebut bisa dikatakan menjadikan hidup kita lebih efisien. Selanjutnya, media juga membantu kita dalam menafsirkan tentang kehidupan kita. Jadi media sangat membantu kita membentuk perspektif kita untuk menafsirkan tentang kehidupan kita maupun di lingkungan kita. Itulah pentingnya media bagi manusia. Sekarang ini kita sudah berada di zaman cyber media. Kita hidup sadar atau tidak selalu berinteraksi atau bersama, bergumul, bergaul dengan namanya cyber media, atau disebut juga media cyber. Nah, sebelum sampai pada zaman ini, ya, zaman interaksi melalui cyber media, tentu sebelumnya telah didahului dengan berbagai perkembangan media komunikasi. Ya, perkembangan media komunikasi itu ada beberapa tahap. Seperti dikemukakan McLuhan tahun 1967, dia membagi perkembangan media komunikasi menjadi 4 tahapan. Yang pertama disebut tribal age, yang kedua literate age, yang ketiga print age, dan yang keempat electronic age. Tribal age artinya pada periode itu mendengar, bersentuhan, merasa, dan membaui lebih dominan dibanding dengan melihat, atau indera pendengaran lebih dominan daripada indera penglihatan. Saat itu kelompok masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat primitif. Yang kedua adalah literate age.
pada periode ini mengutamakan visualisasi fonetik alfabet yang menjadi bagian penting bagi kehidupan manusia. Perkembangan ketiga disebut Pring Age, atau pada periode ini prototipe revolusi industri ditandai dengan penemuan mesin cetak oleh Gutenberg, adanya produksi massal bahan bacaan. Kemudian Electronic Age diawali dengan adanya komunikasi melalui kabel dan bunyi seperti telegraf dan Morse. Perkembangan komunikasi yang lain, perspektif yang lain dikemukakan oleh Rogers tahun 1986. Rogers membagi juga 4 perkembangan komunikasi. Yang pertama, the writing era, yang kedua, the printing era, yang ketiga, telecommunication era, dan yang keempat adalah interactive communication era. The writing era artinya media tulisan, di mana interaksi komunikasi manusia dominan menggunakan media tertulis atau tulisan. Yang kedua, the printing era, itu era di mana komunikasi tercetak. Telecommunication era, pada era ini sudah memanfaatkan teknologi untuk komunikasi jarak jauh, meskipun awalnya teknologinya sangat sederhana. Dan yang keempat adalah era komunikasi interaktif, interactive communication era. Ini berawal dari ENIAC, atau sebuah perangkat kerja komputer yang memiliki lebih 18.000 tabung lampu vakum pada tahun 1946. Itulah 2 perkembangan komunikasi yang menonjol yang dikemukakan oleh McLuhan dan Rogers. Nah, seperti yang dikemukakan oleh McLuhan sebagai periode terakhir komunikasi atau periode saat ini adalah interactivity. Nah, ini merupakan ciri khas dari media baru. Jadi kita harus membedakan terlebih dahulu antara karakteristik media baru dan karakteristik media lama. Jadi kalau media lama atau media pertama, biasa orang menyebutnya begitu, dan media baru sebagai media kedua. Kalau media pertama itu cirinya tersentralistik, kemudian komunikasi satu arah, kemudian terbuka peluang sumber atau media untuk dikuasai, kemudian media merupakan instrumen yang melanggengkan strata dan ketidaksetaraan kelas sosial, kemudian fragmentasinya khalayak dan dianggap sebagai massa. Kemudian media dianggap dapat atau sebagai alat mempengaruhi kesadaran. Dalam era media baru, karakteristik media lama itu dibalikkan. Dari tersentral kemudian tersebar dari banyak sumber ke banyak khalayak. Kemudian dari komunikasi satu arah menjadi komunikasi timbal balik atau komunikasi 2 arah. Kemudian ciri atau karakter media baru lainnya adalah tertutupnya penguasaan media dan bebasnya kontrol terhadap sumber. Kemudian media memfasilitasi setiap khalayak atau warga negara. Kemudian karakter bisa terlihat tanpa meninggalkan keragaman identitasnya masing-masing. Dan terakhir, media melibatkan pengalaman khalayak baik secara ruang maupun waktu. Sekarang kita lihat di mana posisi media baru, new media, dalam sudut pandang media massa. Jadi media massa selama ini didominasi oleh 2
kelompok besar, yaitu media cetak dan media elektronik. Kemudian media cetak itu antara lain koran, majalah, sedangkan media elektronik itu radio dan televisi. Kemudian pendatang baru yang merupakan adik bungsu dari media elektronik adalah new media. Nah, new media atau media baru sejak kehadirannya menyebabkan terminologi media berubah. Jadi menurut Strobar dan Larousse, perubahan itu berkaitan dengan perkembangan teknologi, ya. Jadi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kemudian cakupan area yang sebelumnya terbatas menjadi tidak terbatas, kemudian produksi konten itu massal yang sebelumnya terkonsentrasi atau tersentralisasi pada satu lembaga, kemudian distribusinya massal, jadi siapa saja bisa mendistribusikan, hingga efek yang berbeda seperti apa yang ada pada media massa. Jadi keberadaan media baru seperti internet itu telah melampaui penyebaran pesan media-media tradisional yang dulu sangat berkuasa seperti koran, radio, dan televisi. Nah, sifat internet tidak ada batas geografis. Kapasitas interaksi tidak terbatas serta real time. Istilah media baru sendiri itu sesungguhnya tidak hanya merepresentasikan internet dan perangkat lunak ataupun perangkat keras di dalamnya seperti chatroom, situs, dan mouse. Tetapi media baru termasuk di dalamnya media sebagai saluran yang digunakan, yaitu antara lain komputer, smartphone, atau smart TV. Juga media baru merepresentasikan berbagai medium dalam berbagai perspektif, baik secara online maupun offline. Nah, menurut Nicholas Gann dan David Beer tahun 2008, karakteristik media baru itu terdiri dari network, interactivity, information, interface, arsip dan atau archive, dan simulation. Jadi yang dimaksud dengan network berarti adanya infrastruktur yang menghubungkan antara komputer dengan perangkat keras lainnya. Dua komputer yang super canggih sekalipun tidak bisa melakukan pengiriman data satu sama lain jika keduanya tidak saling terkoneksi. Itulah network. Yang kedua adalah interactivity. Interactivity merupakan kemampuan sistem komunikasi baru dalam memberi umpan balik atau tollback atau feedback bagi penggunanya. Umpan balik yang ditunjukkan dengan sangat responsif akan membangun keintiman dengan penggunanya. Kemudian karakter yang ketiga adalah information. Information menjadi entitas yang penting di media sosial, sebab tidak seperti media-media lainnya di internet, pengguna media sosial itu mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi. Bahkan kita tahu informasi menjadi komunitas dalam masyarakat informasi, information society. Jadi informasi diproduksi, dipertukarkan, dan dikonsumsi oleh setiap individu di dalam media sosial. Kemudian karakter yang keempat adalah interface atau antarmuka. Artinya
Di media baru, komunikasi berlangsung melalui tampilan visual sebagai jembatan sistem antara pengguna antara pengguna yang satu dengan pengguna yang lain. Misalnya, ya, tampilan user interface itu dapat berupa bentuk, warna, tulisan yang didesain semenarik mungkin. Misalnya, kalau kita melihat tampilan sebuah produk, itu bisa dipahami, terkomunikasikan melalui tampilan tadi, bentuk, warna, atau tulisan. Itu adalah komunikasi interface. Kemudian karakteristik berikutnya adalah archive. Jadi bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun. Media sosial memiliki kemampuan untuk mengarsipkan setiap konten informasi yang dipertukarkan oleh penggunanya, sehingga informasi yang sudah dinyatakan terarsip di media sosial akan meninggalkan jejak digital yang abadi dan suatu saat bisa diakses atau dimunculkan kembali. Kemudian karakter media baru yang terakhir menurut Nicholas Gann dan David Beer adalah simulation. Simulation artinya ketika kita berinteraksi dengan pengguna lain melalui antarmuka interface di media sosial, pengguna harus melalui setidaknya dua kondisi. Yang pertama, harus melakukan koneksi dulu tentunya untuk berada di ruang cyber. Jadi kita harus masuk di ruang cyber dengan jarang koneksi atau login atau masuk ke media sosial dengan menuliskan nama pengguna, username, dan kata kunci password. Kemudian yang kedua, kita berada di media sosial, pengguna kadang-kadang melibatkan keterbukaan dalam identitas diri sekaligus mengarahkan bagaimana masing-masing individu mengidentifikasi atau mengkonstruksi dirinya di dunia virtual. Jadi itu karakter penting baru. Istilah-istilah lain dari media baru, jadi ada bisa disebut sebagai media online, kemudian digital media, media virtual, e-media atau network media, media cyber, dan media web. Penyebutan tersebut merujuk pada jenis perangkat media seperti software maupun hardware-nya. Kenapa kita menggunakan cyber media? Ya, makna cyber media ini lebih luas dan mendalam karena dia bisa dimasukkan dalam kelompok kajian cyber, misalnya cyber culture, cyber crime, dan lainnya. Struktur media baru itu dia menunjukkan umpan baliknya secara real time. Kemudian batasan khalayak dan produser menjadi kabur. Nah, level pendekatan menurut Yang Van Dijk tahun 2006 ada 4. Jadi multilateral communication atau terjadi komunikasi banyak pihak. Sinkronisasi artinya pengguna bebas menentukan waktu komunikasi tanpa menghambat proses komunikasi itu sendiri. Yang ketiga, keleluasaan kontrol, artinya tidak dibatasi siapa pengirim dan siapa penerima. Dan yang keempat, dimensi mental atau pemakna makna dan konteks dari pengguna. Nah, ketika keempat level itu muncul, maka pada saat itulah interaksi di media cyber terjadi. Nah, media baru, new media, tidak terlepas dari perkembangan internet. Jadi tidak terlepas dari kelahiran makhluk yang bernama internet. Jadi
lahirnya internet sebagai media baru itu telah merevolusi komputer dan dunia komunikasi tidak seperti sebelumnya. Jadi penemuan telegraf, telepon, radio, dan komputer menyiapkan panggung untuk integrasi kemampuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita selanjutnya melihat bagaimana sih sejarah internet, lahirnya internet. Jadi diawali tahun 1958 dengan terbentuknya ARPA. ARPA itu The Advanced Research Project Agency. Kemudian tahun 62 munculnya prinsip transfer data dalam suatu jaringan komputer. Tahun 65 pertama kali dua komputer yang terpisah dalam jarak jauh dapat saling terhubung. Kemudian tahun 69 jaringan ARPANET diluncurkan. Tahun 71 pertama kalinya ditemukan sistem surat menyurat secara elektronik. Tahun 74 pertama kalinya istilah internet digunakan. Tahun 76 Ethernet sebagai jaringan local area network pertama kali diciptakan. Tahun 82 protokol internet pertama kali dibuat. Kemudian tahun 91 pertama kali diperkenalkan World Wide Web atau WWW. Tahun 93 pertama kalinya disiarkan broadcast radio dalam internet. Tahun 94 toko online pertama dibuat, mulai muncul bank virtual dan banner iklan di internet. Tahun 99 jaringan transfer file untuk distribusi file MP3 secara peer-to-peer diperkenalkan. Itulah momentum atau peristiwa-peristiwa penting tentang kelahiran internet. Saya kira untuk video kali ini cukup sampai sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.